Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai distributing product atau bagaimana mendistribusikan produk. Nah, ini menjadi menarik juga ya. Dalam berbisnis kita juga harus berpikir ya, baik itu produk kita atau jasa kita, bagaimana caranya bisa sampai ke konsumen, bagaimana caranya bisa dibeli, kemudian dikonsumsi. Nah, kita akan membahas mengenai berkaitan dengan integration ya atau integrasi dalam mendistribusikan produk. Kita juga akan membahas tipe-tipenya, ada grosir, pengecer, retail ya, juga saluran distribusi, coverage, liputannya, lalu angkutan apa yang akan kita gunakan hingga akses atau percepatan acceleration dari pendistribusian produk itu sendiri. Baik, kita simak presentasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang mendistribusikan produk. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Amelia Putriananda, yang kedua ada Nur Anissa Amanda, yang ketiga ada Binsar Tua Pandapotan Siregar, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Nasrullah. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang distributing produk. Ada 7. Yang pertama itu integration, yang artinya integrasi. Yang kedua ada wholesale, yang artinya grosir. Yang ketiga ada retail, yang artinya pengeceran. Yang keempat ada channel, yang artinya saluran distribusi. Yang kelima cover, yang artinya liputan. Yang keenam transportation, yang artinya angkutan. Dan yang terakhir adalah akses atau percepatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang integration vertikal. Pengertian integration vertikal adalah penggabungan beberapa perusahaan yang meliputi semua fase produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi dalam satu organisasi. Dua jenis integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah penggabungan beberapa perusahaan yang meliputi semua fase produksi mulai dari bahan baku sampai barang jadi dalam satu organisasi. Integrasi vertikal memiliki dua jenis yang menggabungkan setidaknya 2 dari 4 fase rantai pasokan. Berikutnya, 2 jenis dari integrasi vertikal, yaitu integrasi ke depan. Integrasi ke depan adalah ketika sebuah perusahaan di awal rantai pasokan mengendalikan tahapan lebih jauh. Contohnya, termasuk perusahaan pertambangan yang memiliki kegiatan hilir seperti pabrik baja. Yang kedua, integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang adalah ketika sebuah bisnis di akhir rantai pasokan memiliki kegiatan hulu. Contohnya, ketika distributor film seperti Netflix juga memproduksi konten. Contoh dari kegiatan integrasi vertikal adalah pengecer, seperti Target yang memiliki merek toko sendiri, itu memiliki manufaktur, mengontrol distribusi, dan pengecer karena memotong perantara. Ia dapat menawarkan produk seperti produk merek dengan harga yang jauh lebih rendah. Kemudian ada wholesale atau grosir. Wholesale adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar dan menjualnya kepada pedagang lain atau pengecer, tidak langsung kepada konsumen. Badan usaha yang berdagang secara grosir kadang tidak hanya berhubungan dengan produsen, tetapi langsung ke konsumen yang membelinya. Misalnya, seperti supermarket grosir yang di kota-kota besar, banyak konsumen yang merasakan kenyamanan dengan membeli kebutuhan rumah tangga dengan jumlah banyak, terlebih dengan harga satuan yang kalau dihitung-hitung jauh lebih murah. Jenis-jenis grosir. Dilihat dari luas jangkauan atau daerah usahanya, grosir dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain, yang pertama ada grosir lokal. Grosir yang unit kegiatannya meliputi suatu kota tertentu, misalnya grosir tingkat kabupaten. Yang kedua ada grosir wilayah. Grosir yang batasan kegiatannya cenderung lebih luas, biasanya melayani kegiatan jual beli antar provinsi. Yang ketiga ada grosir nasional. Grosir yang memiliki luas daerah pemasaran meliputi suatu negara. Kemudian
ada retail atau pengeceran. Retailer merupakan individu atau badan usaha yang melakukan aktivitas penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen atau end user. Retailer adalah aktor utama dalam saluran distribusi antara produsen dengan konsumen. Dalam lingkup distribusi pemasaran, retail memiliki sejumlah fungsi, yakni menambah fokus inti usaha masing-masing pihak. Misal, dapat memfokuskan diri pada bagaimana menghasilkan barang yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Produsen tidak harus memikirkan lebih jauh tentang distribusi barang tersebut hingga ke pelosok daerah. Kemudian ada memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Hal ini karena biasanya retailer menjajakan barangnya di wilayah pemukiman penduduk yang cukup ramai atau padat. Kemudian ada promosi produk penjualan. Promosi produk penjualan berjenjang dalam retail turut meningkatkan promosi suatu barang. Promosi yang dilakukan melalui beragam strategi ini membantu meningkatkan popularitas produk yang dihasilkan oleh produsen. Yang terakhir ada jenis barang dan harga investasi pada umumnya. Retailer tidak hanya membeli satu atau sedikit barang, melainkan bervariasi serta dalam jumlah cukup banyak dari berbagai produsen. Hal ini menciptakan variasi pasar yang akan berbanding lurus dengan peningkatan kepuasan konsumen. Selanjutnya itu ada channel, yang artinya saluran distribusi. Saluran distribusi itu terdiri dari sekumpulan orang dan perusahaan yang terlibat dalam pemindahan hak atas produk, yang dimana produk tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi adalah seperangkat pihak yang melakukan semua kegiatan atau fungsi pemindahan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen akhir. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis saluran distribusi. Yang pertama itu ada distribusi langsung. Distribusi langsung adalah aliran penyaluran barang atau produk dari produsen kepada konsumen yang dilakukan secara langsung tanpa perantara. Nah, di sini yang kedua itu ada distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah penyaluran barang atau produk yang dilakukan produsen kepada konsumen melalui perdagangan secara eceran. Yang ketiga itu ada distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah penyaluran barang atau produk yang dilakukan produsen kepada konsumen dengan menggunakan jasa distributor atau agen. Selanjutnya itu ada faktor-faktor penentu saluran distribusi yang optimal. Yang pertama, kemudahan transportasi. Jika suatu produk dengan mudah ditransportasikan, saluran distribusi kemungkinan besar melibatkan pihak perantara. Sebaliknya, jika produk tidak dapat ditransportasikan, produsen bisa mencoba langsung untuk menawarkan produk tersebut ke pelanggannya. Yang kedua itu ada tingkat standarisasi. Nah, produk-produk yang terstandarisasikan kemungkinan besar untuk melibatkan perantara, di mana ketika spesifikasi produk tersebut sedikit berbeda atau bisa dibilang dengan unik tiap pelanggan. Nah, produsennya itu harus melakukan transaksi langsung dengan pelanggan. Sebagai contoh, kayak perabotan kantor yang dibuat khusus untuk perusahaan. Itu kan bervariasi ya. Nah, contoh modelnya sesuai dengan keinginan tiap perusahaan. Produk-produk khusus tersebut tidak bisa distandarisasikan dan dijual di toko-toko lain, atau bisa disebut toko-toko retail. Yang ketiga itu ada pesanan melalui internet. Perusahaan yang memenuhi pesanan melalui internet cenderung menggunakan saluran langsung, karena situs webnya berfungsi sebagai pengganti toko retail. Sebagai contoh, Amazon.com. Nah, dia itu menyediakan daftar buku dan produk lainnya yang dapat dikirim ke para pelanggannya. Selanjutnya ada coverage. Coverage system atau call system adalah sebuah sistem yang mengatur bagaimana operasional penjualan dan distribusi di suatu area yang diatur dan dijalankan, termasuk pengaturan semua elemen yang berhubungan dengan coverage system itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa elemen yang sangat penting dan menentukan bagaimana coverage system harus disusun. Yang pertama itu ada sistem distribusi yang digunakan.
Nah, sistem distribusi yang digunakan itu akan sangat menentukan bagaimana cover system akan dibuat, yang artinya setiap sistem distribusi yang dipilih akan menimbulkan konsekuensi pada bentuk atau modal cover system yang bisa diaplikasikan. Yang kedua itu ada potensi wilayah. Potensi wilayah juga sangat menentukan bagaimana model dan cover system akan dibuat, yang dimana potensi yang dimaksud adalah daya beli dari target market dan ketersediaan saluran distribusi di wilayah tersebut. Yang ketiga ada sumber daya perusahaan. Sumber daya atau yang dimiliki perusahaan sangat berhubungan dengan coverage system yang bisa diimplementasikan. Nah, biasanya mengikuti pola yang sudah berjalan atau yang sudah digunakan oleh grosir inti dari agen tersebut. Transportation atau angkutan. Transportasi dan distribusi adalah suatu produk yang berpindah dari lokasi di mana mereka diproduksi ke lokasi konsumen atau pemakai yang seringkali dibatasi oleh jarak yang sangat jauh. Kemudian, di sini ada transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk. Yang pertama, ada truk. Truk biasanya mengirimkan produk dengan cepat dan dapat menjangkau tujuan manapun di darat. Sebagai contoh, The Coca-Cola Company menggunakan truk untuk mendistribusikan minuman ringannya ke beberapa retail di sebuah kota. Yang kedua, ada kereta api. Kereta api berfungsi untuk produk-produk berat, khususnya ketika pengirim dan penerima memiliki lokasi yang berdekatan dengan stasiun kereta api. Yang ketiga ada pesawat. Pesawat sangat cepat dan relatif tidak mahal untuk barang-barang ringan seperti chip komputer dan perhiasan. Dan yang terakhir ada kapal laut. Kapal laut atau perkapalan sangat dibutuhkan untuk perdagangan internasional seperti mobil. Transportasi air seringkali berfungsi untuk mengirim produk-produk dalam jumlah besar. Acceleration, akses atau percepatan. Cara mempercepat proses distribusi. Yang pertama, menggunakan internet untuk distribusi, memperlancar distribusi dengan memberikan informasi melalui situs web, sehingga para pelanggan dapat membandingkan harga dan mutu dari berbagai produk. Adanya jaringan komunikasi memungkinkan ditingkatkannya kerjasama dan pembentukan kemitraan dalam jaringan produksi. Yang kedua ada memadukan proses produksi dengan proses distribusi. Contohnya, jika sebuah perusahaan memproduksi mobil namun tidak mendistribusikannya dengan cepat, perusahaan tersebut kemungkinan harus menghentikan proses produksi sampai tersedia cukup ruangan untuk menyimpan mobil-mobil yang baru saja selesai diproduksi. Sebaliknya, jika salah satu langkah dalam proses produksi mengalami gangguan dan memperpanjang waktu produksi, maka produk tidak akan dapat didistribusikan secara tepat waktu. Yang ketiga ada peranan e-marketing. E-marketing dapat memfasilitasi paduan antara proses produksi dan proses distribusi sebuah perusahaan. Volume pesanan perusahaan akan diperbarui secara online dan dapat diakses baik oleh perantara manapun maupun fasilitas-fasilitas produksi perusahaan dapat memenuhi pesanan-pesanan ini dari persediaan. Mungkin berikut yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam presentasi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.